Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu hari ini ya di hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini ya penuh barokah dan ini juga barokah untuk bangsa dan negara karena Pak Prabowo baru saja menaikkan gaji komitmennya ya menaikkan gaji hakim. Ini menarik untuk kita bicarakan. Nah, seperti biasa eh, Anda berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya Hersudun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Dan apa yang akan kita bahas ini penting Ya untuk masa penting depan. dong, penting ini Setiap soal saat juga ah, penting sih ya. hakim ini memang harus diperkuat ya dalam situasi sekarang terutama satu berkaitan dengan sidangnya Pak Jokowi yang sedang di Solo gitu dan di Jogja juga Hmm. ada kan ya di Sleman ya Mbak. Hmm. Terus ada ya yang paling menarik ini menurut saya judol yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya Mbak ya ini ya peristiwanya Ya. ya. Hmm. Ini memang aneh banget gitu loh. Nama Budi Ari itu udah bolak-balik disebut saya sampai sekarang kok statusnya dia itu apa gitu. Ini kan sejak kemarin-kemarin kita juga udah sebenarnya udah mencium ini ada apa ini ya. Jaksa membuat dakwaan yang jelas di situ nama Budi Ari disebut-sebut begitu tapi tidak Hmm. jadi tersangka dan kemudian ketika ribut-ribut itu jaksa bilang loh kami kan bikin berdasarkan berkas perkara dari polisian. Nah, polisi berarti Hmm. kan sebenarnya menyebutkan itu, tapi kenapa Budi Ari tidak dijadikan tersangka? Kan itu yang seorang jadi sekarang jadi pertanyaan dan pada waktu itu Kapolri juga menyatakan terbuka kemungkinan Budi Ari diperiksa lagi kalau diperintahkan oleh hakim. Jadi sebenarnya kata kuncinya memang di hakim ini Mbak kalau mau karena nggak mungkin jaksa membuat dakwaan tanpa ada dari polisi Hmm. lagi untuk Budi Ari karena memang nggak ada dakwaan dari polisi, tapi disebut namanya bahkan dapat bagian yang paling gede ini memang menarik. Tapi kalau kita memahami peta politiknya dan bagaimana hubungan antara Budi Ari dengan Pak Jokowi ya kita jadi paham nih sebenarnya. Jadi saya ini berprasangka baik sebenarnya ada polisi yang memang sebenarnya masih oke gitu dia tapi nggak bisa menjadikan terdakwa tapi tetap di namanya dimunculin di dalam kasus terdakwa yang lain gitu tersangka yang lain dia waktu di kepolisian Hmm. gitu. Jaksa juga berdasarkan karena berkas perkara di kepolisian, ya dia bikin dakwaan itu yang kemudian dibilang oleh Budi Ari itu framing dari PDIP dan Budi Gunawan gitu, Menko apa namanya sekarang itu ya, Menko Hukum. Menko, Apa itu? iya, Menko Polkam, Menko, iya, Polkam, bukan Polhukam ya ya. Oh, ya, khususnya dikeluarkan. ya Menko Polkam katanya apa? Framing, bukan framing itu dakwaan jaksa. Iya, iya. Ya, jadi memang sebetulnya secara faktualnya memang miris ya, karena selama 18 tahun gaji hakim itu tidak naik. Dan Mm-mm. Prabowo sendiri menyebutkan ketika baru menjadi presiden, dia baru tahu tentang Ya. kenyataan tersebut. Jadi Mm-mm. memang sudah saatnya ini dinaikkan. Ini Mm-mm. sebetulnya kok tega ya Pak Jokowi ketika itu. Dia Mm-mm. kan memerintah selama 10 tahun, yang artinya ketika dia memerintah mulai 2014, kalau diurut ya, berarti selama itu 8 tahun gaji hakim belum naik. Dan kemudian selama 10 tahun pun dia memerintah gaji hakim tidak naik. Mungkin kita melihat bahwa hakim banyak tertangkap korupsi, menerima suap apa dan sebagainya. Yaitu sebagai salah satu kerusakan dari sistem gitu. Iya. Dan ya dan kemudian ya Godaannya gede tapi gajinya kecil hmm, gitu kan kira-kira betul. tugasnya berat hakim itu kan berat sebenarnya Ya, Mbak kan karena yes. di agama sendiri kan kalau di dalam Islam kan diancam itu hakim itu dari tiga hakim kan hanya dua hanya satu yang masuk surga dua yang Hmm, neraka ya karena itu tanggung betul. jawabnya besar banget gitu. Harus Ya sekali. ya yang Iya. begini-begini ya memang wajar kalau kemudian kesejahteraan ditingkatkan kalau kemudian kesejahteraannya udah bagus mereka masih macam-macam sikat gitu loh maksudnya ya Mbak ya. Betul, betul. Jadi hakim ini ya dianggap sebagai dalam tanda kutip Tuhan kecil di atas dunia gitu kan. Dan Mm-mm. dia sebagai membawa keadilan, memberikan rasa keadilan gitu. Mm-mm. Jadi tangan kanan hukum lah gitu ya untuk menjalankan hukum di dunia ini. Jadi ya memang apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu ini kita apresiasi ya Mas Hersu. Mm-mm. Mm-mm. Apalagi sekarang pada saatnya sekarang ini setelah Jokowi lengser, tugas hakim itu gak main-main. Banyak sekali menteri dan pejabat-pejabat di bawahnya, wakil menteri apa dan sebagainya yang kemudian diperiksa, terus kemudian diadili, Mm. eh, pejabat-pejabat BUMN gitu yang uangnya lari kemana-mana, bertriliun-triliun. Masa sih Pak Jokowi nggak tahu? Kan begitu asumsinya, begitu Mas Mm-mm. Hersu. Iya, Dan itu semua ketika masuk ke pengadilan jadi tanggung jawab hakim. iya. Eh,
kalau seandainya jaksa ini kan dilindungi begitu sekarang, sebelumnya Pak Prabowo Iya. melindungi para jaksa ini karena tugasnya sangat-sangat Mm-mm. berat. Kenapa Mm-mm. KPK tidak disebut oleh Pak Prabowo? Kita tahu KPK ini masih kepanjangan tangan dari Pak Jokowi. Dan Iya. sekarang hakim yang disentuh, sesudah itu Mm. jaksa. Jaksa Iya. dikasih penguatan, sekarang ini hakim begitu. Ya. Nah, kita Betul. lihat beberapa kasus saja bagaimana hakim ini begitu dalam keadaan yang sulit ya. Mm. Seperti misalnya dalam kasus judol begitu. Ini seperti kata Mas Ersu berkali-kali sebelumnya pada sidang yang sebelumnya Mm. itu nama Budi Ari sudah muncul. Yang Mm. memunculkan adalah para pejabat Kominfo ketika itu namanya sebelum berubah menjadi Komdiji. Artinya Mm. mereka adalah orang-orang yang ada di bawahnya Budi Ari. Mm. Mereka sudah menyebutkan peran Budi Ari secara sangat detail, secara sangat spesifik. Nah, Mm. kemudian pada sidang hari Rabu kemarin, ini Mm. kembali Mas Irsu, setidaknya ada dua pejabat menengah lah mungkin ini ya di Kominfo yaitu Denden Imadudin, mungkin orang Sunda ya biasanya orang Sunda penyebutannya seperti itu begitu. Denden bukan Deden. Nah, terus kemudian satu lagi Samsul Arifin. Ini keduanya menyebutkan peran dari Budi Ari Mm. dan penyebutannya ini juga sangat spesifik nih Mas Ersu. Jadi kalau seandainya memang si apa namanya Budi Ari ini tidak kemudian dipanggil, hakim menetapkan dia kemudian disuruh hadir untuk menjadi saksi dan sebagainya. Ya, saya rasa ini hakim tidak bukan hanya kecolongan, itu suatu kesengajaan karena seruan untuk menghadirkan Budi Ari di persidangan itu sudah muncul dari berbagai kalangan, tidak hanya netizen ya, tapi orang-orang yang memang berkompeten, ahli hukum, pakar hukum, pengamat, mahasiswa. Mm. Dan berbagai kalangan lainnya gitu, LSM yang berkaitan dengan soal hukum. Nah, coba kita lihat apa saja yang diungkap oleh Denden Imadudin. Nah, di sini saya membaca ya untuk apa yang terjadi di persidangan. Dia ini bersaksi untuk seperti biasa, seperti sebelumnya. Ini yang Mm. disorot adalah persidangan untuk 4 orang. Ini yang sangat penting. Padahal ada persidangan yang lain ya sebetulnya ya Mm. untuk terdakwa yang lain lagi begitu. Tapi Mm. satu ini yang memang krusial, yaitu Zulkarnain Apriliantoni begitu Mm. yang disebutnya ya sebagai chief lah kalau di antara mereka sebagai kepala suku begitu Mm. alias Tony, kemudian Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kemas, dan kemudian Muhrijin alias Agus. Nah, dalam keterangannya, itu Denden mengatakan bahwa eh, penjagaan situs judol yang tadinya seharusnya itu di take down dan kemudian ternyata malah dijaga dan dikutip pungutan kepada masing-masing itu ternyata sudah mendapatkan restu dari atasan. Mm. Ya, kemudian di sini misalnya Denden ini mengatakan pertama, dia bertemu dengan Muhrijin alias Mm. Agus. Ini menarik, Mas Irsu. Karena Mm. Muhrijin atau Agus ini kan Calo bukan ini ya. siapa. Ya, calo ini. Iya, Broker, broker. maklar. Ya, maklar, maklar. Ya. Broker. Jadi Heeh. rupanya di sini akhirnya terungkap bagaimana pertama kali Muhrijin alias Agus ini datang ke kantor. Ini berani sekali ya orang ini ya. Datang ke Berani. kantor memperkenalkan dirinya tanpa menyebut dirinya dari instansi mana begitu ya. Mm. Tapi Mm. yang jelas yang didatangi yaitu Denden ini. Denden ini perannya adalah sebagai tim apa istilahnya? Tim pemantau untuk konten-konten ilegal yang ada di Ya. Kominfo begitu Mm. Mas Hersu sebagai kepala timnya tersebut begitu. Dan kemudian Denden ini Muhrijin alias Agus ini ternyata kedatangannya hanya untuk meminta alokasi. Alokasi artinya di sini dia mengetahui bahwa terjadi pungutan terhadap situs-situs Ya. judul yang Ya. Ya. dijaga tersebut. Mm. Dan kemudian dia mengatakan dia memiliki bukti transfer dan sebagainya. Tidak tahu bukti transfer dari mana, yang jelas dia memiliki itu. Dan akhirnya diberikan oleh si Denden ini dinyatakan kepada jaksa ketika ditanya ya. Mm. Akhirnya dia memberikan sejumlah uang, yaitu ada 400 juta dan kemudian 1 miliar begitu. Itu dalam beberapa tahap. Ya. Jadi memang luar biasa. Nah, kemudian eh, ini coba saya baca ya. Saya sudah pindah, sudah tidak ada penjagaan. Nah, Mm. ceritanya si Denden ini kemudian dia dipindahkan dari tempatnya yang semula menjaga Mm. situs judul tersebut, dipindahkan ke tim penyidikan. Nah, Mm. waktu itu kebetulan masuk orang baru yang namanya Adi Kismanto yang dibawa oleh Zulkarnain Apriliantoni Mm. yang tidak lulus seleksi oleh Kominfo tapi Mm. diminta oleh Budi Ari disuruh agar dia tetap masuk itu Mas Hersu. Nah, Mm. disitulah kemudian Denden ini digantikan oleh si Adi Kismanto tersebut begitu. Mm. Dan dia mengatakan
praktek penjagaan yang sebelumnya itu sempat terhenti sebetulnya begitu. Terhenti tapi tetap ada pengawas dari tim menteri. Tim menteri artinya dari Budi Ari, Hmm. dan kemudian mereka melakukan pertemuan, tiba-tiba dia diajak untuk melakukan pertemuan, dan sekitar bulan Mei atau Juni katanya yang dihadiri oleh 5 orang, yaitu dirinya sendiri, kemudian ada Adi Kismanto, ada Agus itu tadi, Hmm. dan kemudian di situ disebutkan bahwa Adi Kismanto dan Murijan menyampaikan bahwa praktik penjagaan bisa dilanjutkan karena sudah diketahui oleh yang di Hmm. atas. Hmm. Di atas ini dikejar lagi oleh jaksa, siapa yang dimaksud di atas? Terus kemudian dia mengatakan yang mereka maksud adalah Pak Menteri pada waktu itu yang menjabat, yaitu Hmm. Budi Hmm. Aris Setiadi. Hmm. Nah, kembali lagi Budi Aris Setiadi di sini disebut. Jadi tambah lagi Mas Irsu. Jadi Hmm. Denden ini menjadi saksi mahkota kemarin pada Ya, sidang ya, ya. tersebut. Ini menarik ya. Tadi ada menyebut soal si Muhrijal sama Agus dan sebagainya. Kalau nggak salah, dia ini dengar kasus itu dari adiknya, ya, adiknya. Terus kemudian ini tapi nekat dia kemudian datangin. Jadi dia ngancam kan sebetulnya ya. Terus kemudian dia jadi Betul, berantas. Yang lebih menarik kan juga istrinya jadi tersangka juga kan, Mbak, sekarang yang menggunakan yang dia betul. koleksi mobil-mobil mewah, kemudian juga menggunakan tas apa, tas-tas koleksi tas dan ngakunya cuma 13,5 miliar atau dapatnya nggak mungkin itu. Ya, 13 miliaran Ya, katanya. nggak mungkin lihat mobil-mobilnya ada Lexus, ada BMW saya dituju, ada macam-macam, ada apartemen. Rasanya nggak mungkin. Jadi ini angka ini sebenarnya pasti lebih gede dari yang diakui oleh mereka kelihatannya Mbak Agi. Ya. Iya, ya, dan angka itu kan berdasarkan hasil penyitaan ya. Barangkali ada Hmm. yang lolos yang tidak disita begitu kan. Iya, Biasanya kan mereka ya. pandai sekali ini. Hmm. Dan ya, yang kita masih ingat katanya dia membeli 2 mobil mewah itu dengan uang Ya, cash gitu, ya, ya uang itu. tunai. Istrinya kan yang membeli itu semua kan Betul, gitu ya. betul. Luar Gila itu. biasa sekali, yang tadinya hidup Dari sederhana, kontrakan, kemudian rumah kontrakan jadi. ya. Iya. Ini Dan memang benar-benar gila. kemudian naik Ya, kapal gila, gila. pesiar, kemudian berumroh pun pakai Hmm. tas bermerek, tas lempang bermerek, sampai ke sepatu bermerek, jam tangan bermerek yang semuanya nilainya ratusan juta sampai miliaran. Ini luar biasa memang. Ya, 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 ya. Nah, ini ada lagi Mas Ersu yang menyebutkan nama Budi Ari lagi. Ini tampaknya Hmm. memang udah nggak bisa lolos deh begitu ya. Ini yang Harusnya, membuat harusnya. iya. Ya. Tapi yang Hmm. membuat Budi Ari demikian kokoh, ini apa? Saya membayangkan di balik ini terjadi hingar-bingar transaksi begitu, tarik-menarik begitu, Hmm. mengingat ya ini orangnya Pak Jokowi, dan Hmm. ini kan termasuk orang yang dititipkan gitu ya. Hmm. Eh, ada investigasi soal itu oleh teman media yang termasuk nama yang dititipkan untuk kepada Pak Prabowo untuk tetap menjadi anggota kabinet. Oke, kita lihat ini kesaksian pegawai Kominfo bernama Samsul Arifin. Ini yang diancam bakal dipindahkan akibat apa namanya kalau dia tidak memblokir situs judul. Hmm. Ini menarik juga apa yang dikatakan oleh Samsul Arifin gitu. Dia juga menjadi saksi mahkota ini Mas Hersu. Hmm. Artinya saksi yang penting kesaksiannya. Jadi Samsul mengatakan bahwa pada Februari 2024 dia melakukan pemblokiran terhadap 2.000 situs judul. Hmm. Nah, eh, dia kemudian diancam, tapi dia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang mengancam itu, begitu, Hmm. mengancam jiwanya. Hmm. Dan oh, dijaga oleh teman-teman. Hmm. Ketika Februari, ketika itu tadi kan Saudara Denden mengatakan sudah ada koordinasi. Siapa menjaga pada saat itu? Hmm. Jaksa bertanya seperti itu. Dia menjawab, ketika saya memblokir 2.000 website itu, kemudian saya diancam dan diteror. Hmm. Diancam dan diteror oleh, dia mengatakan, kemudian kata si Denden ini dia tidak tahu, tapi dia mengatakan bahwa dirinya akan dipindahkan. Hmm. Jadi kalau yang meneror, mengancam dan kemudian dia akan dipindahkan, artinya orang itu ada di atas, Hmm. bukan bukan temannya, apalagi bawahannya. Sudah pasti orang yang memiliki wewenang dan dapat memindahkan posisi dia begitu. Dia kemudian bertanya kepada apa namanya kepada anak buahnya, kemudian dia mencari tahu begitu Mas Hersu. Hmm. Kemudian di bulan Februari akhir pun Saudara Denden menemui saya bahwa ternyata yang 2.000 itu adalah dijaga oleh teman-teman sebelumnya. Hmm. Jadi ternyata yang itu ternyata situs yang dijaga oleh teman-temannya dia Hmm. begitu. Kemudian saya diberi uang Singapura dolar itu 15.000. Ini luar biasa. Siapa yang kasih? Denden. Jadi yang Denden Hmm. yang saksi mahkota satunya yang tadi kita sebutkan. Nah, Hmm. kemudian yang menarik lagi eh, si siapa Samsul Arifin ini juga memberikan kesaksian lagi ya Mas Hersu. Hmm. Dia bercerita pada pertengahan 2024 dia tuh dihubungi oleh Adi Kismanto. Adi Hmm. Kismanto sebetulnya nih dia tidak tidak kenal.
karena dia dipindahkan kemudian digantikan oleh Adi Kismanto. Dia adalah pejabat yang menggantikan dirinya, tapi dia dihubungi oleh Adi Kismanto, kemudian diminta Adi untuk datang pada salah satu kafe yang disebutnya dia akan ketemu dengan seorang chief. Nah, Ini siapakah yang di chief mana ya? itu? Yang di Senopati ya? Ya, kafe di Senopati, bukan? Iya, kafe di Hmm. Jakarta Selatan nih Mas Ya, Hersu. ya. Hmm. Nah, terus kemudian kita masuk di situ sudah ada Adi sendiri. Hmm. Terus Adi bilang, Chief mau ketemu dan mau ngobrol. Nah, ternyata Chief datang yang saat ini saya, yang ketahui saya baru ketemu nama aslinya Zulkarnain Apriliantoni. Jadi saat itu dia baru tahu si Samsul ini. Kemudian dibicarakan bahwa beliau adalah teman dekatnya Pak Menteri saat itu, kata si Samsul. Nah, dia artinya sama Adi Kismanto tidak begitu kenal dengan Zulkarnain Apriliantoni sebetulnya juga tidak begitu mengena, baru bertemu saat itu, tapi dia bisa memiliki kesimpulan bahwa kemudian Zulkarnain Apriliantoni ini adalah orangnya Pak Menteri, orang dekatnya Pak Menteri, begitu. Nah, kemudian langsung ditanya, kamu staf judol ya? Yang menanyakan adalah Tony Tomang tersebut, yaitu nama lain dari Zulkarnain Apriliantoni. Iya, saya Pak. Karena kami nggak tahu siapa beliau, terus membicarakan bahwa masalah penjagaan ini Pak Menteri sudah tahu. Jadi Hmm. Zulkarnain Apriliantoni mengatakan bahwa Pak Menteri sudah tahu. Padahal Mas Hersu ingat pada kesaksiannya di persidangan, Tony ini membantah Hmm. bahwa Budi Ari sama sekali tidak tahu soal judol dan dia tidak terkait dan dia tidak mendapatkan setoran. Dan bahkan dia bersumpah apa dunia akhirat begitu kan ya. Hmm. Nah, ternyata kesaksian dari saksi mahkota ini berbeda. Jadi ketika kemudian digali begitulah ya oleh jaksa begitu pengakuan soal kedekatan dengan Budi Ari si Samsul Arifin ini mengatakan karena si Tony Tomang ini menyebut Budi Ari dengan nama Muni. Jadi kalau Oh, ada iya, apa-apa iya, iya. Di ini panggilan di UI itu. Panggilan zaman di kampus itu. betul. Ya, Jadi ya. dia menyimpulkan sendiri begitu Hmm. bahwa Hmm. kalau kalau ada apa-apa nanti saya telepon Pak Menteri, saya telepon Pak Muni dia mengatakan demikian. Nah, ini yang membuka tabir tersebut Mas Hersu. Ini kesaksiannya sangat penting. Nah, Mas Ersu, kalau kita melihat ini ya, artinya tugas hakim ini untuk bisa menghadirkan Budi Ari, ini kan nanti ada perintah dari hakim kan, Ya, hakim hadirkan Budi yang ini dia kan. mendetik itu Iya, kalau udah ini udah kewenangan hakim. Jadi ada penetapan di betul. situ ya dari nanti dari hakim menetapkan ini untuk periksa lagi karena perannya kok begitu sentral di situ, perannya besar gitu. Hakim harusnya seperti itu. Nah, Ya, pertanyaannya kan selama ini kan kalau kita kita itu kalau ngomongin namanya polisi, jaksa, hakim itu yang disebut criminal justice system ya. Dan yang disebut oleh Pak Prabowo itu bahwa di ujungnya itu kan hakim. Kan tadi Pak Prabowo yang mm, menyatakan bahwa bajingan-bajingan itu bisa bebas itu kan di ujungnya gitu. Polisi yang katanya polisi susah payah terus kemudian dilepas oleh hakim kan dalam kasus itu ya. Karena memang nggak bisa dibenahin itu hanya misalnya jaksa saja nggak bisa dibenahin polisinya harus dibenahin semua ini mulai dari polisi jaksa sampai hakim. Nah Pak Prabowo rupanya mulai mengambil di tengah nih jaksa ini kan di tengah nih ya. Kan ya, yang penyidik yang utama itu kan dari polisi kemudian jaksa di tengah dan di akhirnya di dalam criminal justice system itu adalah hakim. Pak Prabowo mulai masuk ke wilayah itu tadi kan Anda udah nyinggung bahwa Pak Prabowo membenahi kejaksaan dikawal oleh TNI segala macam gitu. Terus sekarang dan tapi kan selama ini kalau di antara tiga mereka ini antara polisi, jaksa, hakim yang paling miskin itu kan hakim, Mbak sebenarnya ya. betul. Dan kalau di Mhm, daerah mhm. kalau di daerah itu di daerah terkecil terpencil gitu, hakim itu paling kismin memang udah yang mereka nggak diadar itu. Kecuali ini kita ngomongin hakim-hakim yang bajingan, ya kita nggak usah ngomongin itu Mhm. memang nggak bener lah hakim yang bajingan. Tapi bahwa gaji mereka, penghasilan mereka mereka ini kan nggak bisa kayak polisi, nggak bisa kayak jaksa yang ada perkara gitu. Ya. Mereka ya ya kasus yang mereka tangani. Mhm. Jadinya mereka kalau mau dapat duit yang mainnya di main dengan para terdakwa itu. Nah ini nggak kalau kalau kemudian dibenahi oleh Pak Prabowo dan dinaik itu kan gaji pokok ya sampai 280% itu kan Sen. itu dahsyat itu ya. Dan Mhm. yang dilakukan itu memang salah satunya ya kita berharap itu bisa terjadi perbaikan dalam sistem hukum kita. Baru polisinya yang harus dibenerin setelah itu gitu ya. Iya, dan kita tahu polisi ini Pak Listio Sigit berkali-kali begitu kan sekarang apa sinyalmen bahwa dia akan diganti itu kan masih terus Hmm. berdengung begitu, masih terus kuat begitu Mas Hersu. Ini kemarin bahkan yang menarik itu adalah ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa akan memangkas anggaran Hmm. Polri dan juga Dan anggaran TNI. TNI begitu.
Ya kalau TNI untuk kecil lah, yang menaikkan gede gaji gede hakim. Polri yang gede itu sebenarnya kan. Betul, yang gede kan Hmm. dalam hal ini yang gede adalah Polri. Apalagi sekarang ada perekrutan besar-besaran di TNI yang artinya Ya, TNI memang sedang membutuhkan dana besar. ya Ada dan apa ya, TNI itu hanya hadirnya dapat Kodim bagian baru. dari Kemenhan, Betul, Mbak, kan gitu. Jadi betul, iya. posnya di Kemenhan, posnya dia yang jadi pengguna anggaran, kuasa anggarannya di Kementerian Pertahanan berarti itu. Betul, iya. Hmm. Jadi ya memang dalam hal ini eh, yang dikejar oleh media adalah Pak Listio Sigit, yang kemudian Mm-mm. Pak Listio Sigit mengatakan, wah apa sulit ya untuk menjawab soal itu, tapi dia mengatakan sepertinya Pak Ya, Prabowo hanya canda bercanda gitu. ya Gitu gitu. ya. Kalau saya sih berharap Pak Prabowo serius ya, Heeh. karena karena gaji hakim yang sudah 18 tahun itu sementara anggaran Polri dari tahun ke tahun di masa Pak Jokowi terus naik. Nah, Naik sementara gaji terus ya. hakim ini stuck di situ. Jadi memang sangat sangat menarik ini pernyataannya Pak Prabowo kemarin walaupun apa pidatonya tidak terlalu panjang tapi bermakna sekali begitu ya. Hmm. Ya, jadi sangat masuk akal ya. Dan tepat kalau seandainya kemarin Presiden Prabowo itu mengatakan bahwa percuma kita punya polisi yang hebat begitu katanya, tentara yang hebat, si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Ya, memang dan itu sering terjadi begitu. Hmm. Kasihan ini anak buahmu Kapolri katanya. Dan Hmm. kemudian di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Nah, itu seperti yang saya Hmm. sebutkan tadi. Ya. Jadi apakah ini sungguh-sungguh ini diucapkan dan di hadapan banyak orang? Hmm. Terus kemudian juga Prabowo sendiri mengupload ini saya bacakan tadi sebagai description box gitu yang ada di YouTube-nya Prabowo. Hmm. Jadi bukan di YouTube-nya Presiden ya, jadi Hmm. YouTube pribadinya Prabowo. Hmm. Artinya itu adalah poin yang sangat penting yang dianggap oleh Prabowo dan tentu saja juga admin dari YouTube Hmm. tersebut Hmm. untuk disajikan untuk dilihat. Hmm. Ya, dan kita melihat ya itu tadi Mas Ersu memang tugas hakim sangat berat, apalagi kalau kita menyoroti mengaitkan dengan Pak Jokowi saat ini begitu. Hmm. Ini ada nantinya misalnya ada masalah-masalah pertambangan Hmm. yang belum lama ini juga diungkap oleh Jaksa Agung ya bahwa walaupun belum diungkap siapakah si menteri itu, tapi yang atau si pejabat itu begitu ya, kita belum tahu spesifik menteri atau apa, tapi yang jelas itu ada ratusan triliun lagi, ratusan triliun, Hmm. sepertinya ini soal lahan Hmm. yang di mana dikategorikan sebagai korupsi ketika kementeriannya masih menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) begitu. Hmm. Artinya kementerian di bawah ketika masih zaman Pak Jokowi lagi begitu, Hmm. bukan di zaman sekarang yang di mana sudah menjadi Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, artinya menteri yang dulu lagi ini yang akan kena. Tapi di kementerian itu maksudnya, tapi belum tahu siapa ini pejabatnya. Luar biasa sekali. Jadi tidak habis-habis ya. Nah, kalau yang sekarang ini yang jelas Budi Ari eh, hakimnya perlu dikuatkan. Nah, Pak Hmm. Hakim di Hakim Hmm. persidangan para pejabat Hmm. Kominfo itu Hmm. jangan takut ya Pak, Ya, karena harus ini segera sudah bikin dikuatkan lah penetapan aja gitu begitu. ya, Mbak ya. Ya Bikin betul. bikin penetapan. Nanti kan jadinya Pak Kapolri kalau memang ada perintah dari hakim ya akan diperiksa ulang gitu. Artinya bukan Mhm. periksa ulang itu artinya bikin berkas baru lah gitu ya. Iya. Karena waktu itu kan dia sudah diperiksa kan gitu. Mhm. Dan ini rakyat mendukung sekali loh kalau saya lihat sentimen Pasti. dari netizen luar biasa. Pasti. Bahkan ketika intervensi di gugatan dari tim tipu UGM yang diketuai begitu oleh Pak Muhammad Taufik itu hingar-bingar Mas Hersu komentarnya. Apalagi ada Rismon Sianipar datang ke pengadilan tersebut ini memberikan dorongan semangat dan apalagi saya lihat ini tampaknya dia sedang bergembira begitu di daerah Jawa Tengah karena sesudah dari persidangan dia datang ke pabrik SMK, mobil SMK di Boyolali begitu dan Itu sih dia bukan gembira lagi bersenang-senang itu bukan bergembira. Dan dia udah jadi sedang selebriti happy-happy ya. gitu ya. Jadi selebriti dia sekarang deh. Tour de Jokowi apa itu Ya, apa Jokowi Town atau apa begitu ya. Pokoknya ya, ya. senang-senang deh kalau saya lihat Napak gitu ketemu petilasan lah gitu ya kalau Jawa. ya napatilas. Napak tilas.
Ya. Ya, dari bertemu Babang Tri, kemudian datang ke persidangan, terus kemudian ngomong-ngomong diskusi panjang dengan Muhammad Taufik, kemudian datang ke Boyolali, atau jangan-jangan nanti dia datang juga ke Sleman, ke Jogja untuk mengikuti persidangan itu. Kita lihat Mm-mm. saja, ini Atau tur janji dia. dia waktu itu dia mau datang ke daerah anunya, daerah KKN-nya Pak Jokowi kan Oh kemarin udah iya, disebutkan betul, kan oleh betul. oleh oleh Hmm. Bareskrim udah disebutkan kan di mana ininya gitu-gitu. Ya kita tunggulah. Desanya ya. Ya. Mhm. Ya. Yang ketika itu sempat ada pernyataan di media sosial juga yang kemudian ramai bahwa orang desa tersebut menyatakan bahwa pada tahun itu yang disebut yaitu 83 Hmm. tidak ada apa Oke. KKN oleh mahasiswa UGM lah pada saat itu pada tahun tersebut. Gitu. Apakah betul? Ya mungkin Pak Rismon ini mungkin ingin mencari tahu Ya. nanti ya. Oke, ya, saya kira kasus ini sih clear ya. Kalau kemudian tidak ada tindak lanjut ya orang malah jadi bertanya-tanya apa yang terjadi, kan gitu. Dan jangan lupa Pak Hakim, Anda kalau nggak ngakun itu bisa dicurigai oleh Pak Prabowo loh nanti. Ya, iya, Ya. iya. Walaupun Pak Prabowo mengatakan tidak akan ada reshuffle, gitu ya, belum ada reshuffle. Tapi sesuatu itu ya dengan pemerintahan Prabowo yang seperti ini tidak mungkin. Ya nanti akan ada reshuffle ribut gitu. Jadi kalau ada reshuffle, saya rasa mungkin gaya Pak Prabowo adalah tiba-tiba akan ada reshuffle gitu. Sementara kalau Budi Ari ini kan sudah banyak sekali yang berteriak agar dia segera dicopot Mas Hersу. Aneh Ya, kalau seandainya ya. ngomong-ngomong soal koruptor, 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 nyari ke Antartika, ternyata itu ada di sekelilingnya saja. Oke. Kita pindah ke topik yang lain, tapi kelihatannya masih ada hubungannya dengan Pak Jokowi lagi. Apa itu ya Mas Ersu ya topik yang lainnya? Enggak, saya cuma mancing bahagia aja biasanya. Bagi paling bersemangat kalau ngomongin Pak Jokowi yang ketemu kemarin siapa? Ketemu YouTuber Nusantara, ya bahagia. Oh iya, 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 iya. Ya, itu juga cukup rame ya. Rame Tapi itu. bukan YouTuber Nusantaranya Mas Ersu yang Apa? disorot oleh netizen ini. Apa Luar nih? Pak biasa memang Jokowinya netizen. yang disoroti malahan dia. Pak Jokowinya malah yang disorot dan kemudian dibikin slow motion Hmm. bagaimana Pak Jokowi garuk-garuk Hmm. kuping begitu Hmm. kan. Seperti ya tanda tanya apakah itu karena gatal atau apa. Kalau sebelumnya kan garuk-garuk bahu itu yang disorot dan kemudian juga mohon maaf memang Pak Jokowi sempat menunduk apa dan sebagainya dan terlihat memang rambutnya rontok ya. Apakah karena sesuatu karena stres ataukah karena memang ada sakit atau memang secara alami saja karena usia kita tidak tahu, tapi yang jelas itu disorot lah, banyak disorot oleh Ya. netizen karena Pak Jokowi baru lengser pada tanggal 20 Oktober, ini baru sekitar 6 bulan, tapi perubahan secara fisik itu memang signifikan gitu ya. Dan juga ada yang Hmm. mengatakan kalau seandainya memang berupa alergi biasa, mungkin membandingkan dengan dirinya kalau netizen saya Hmm. bayangkan seperti itu. Hmm. Saya pernah alergi, tapi cuman sekitar berapa hari sudah sembuh. Saya alergi begini-begini dan sebagainya gitu. Tapi Pengalaman Pak saya Jokowi alergi itu bisa. hanya bukan berapa hari, hitungan jam aja itu. Kalau alergi ya biasanya ya, hitungan jam Ya, aja. ya. Pasti bisa penyebab alerginya misalnya gatal karena tempat kotor dan sebagainya, kita mandi sampai udah bersih langsung hilang. Biasanya begitu kalau alergi. Tapi ada juga alergi yang agak panjang sih, memang ada. Ya kan Mas Hersi, Mas Mas Hersu yang Hmm. kotor itu mungkin karena berada di tempat yang kotor, karena Iya, ya, debu, nah, karena debu, angin. Ya. betul Jadi betul. fisiknya yang kotor. Tapi Heeh. mungkin kalau yang kotor lainnya ya akibatnya Apanya ya juga maksudnya? bisa. Pikirannya kotor. Ya. Oke, bagi ya. Oke. Kita ketemu Mhm. lagi ya besok ya, insya Allah. Oke. Tetap Mhm. semangat. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.